Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abdu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya madra'atul akhirah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim. Allahumma jama'na hadha jama'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimun hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadirin sidang jamaah Jumat Asal Syurga Jannatun Na'im rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan sepatah dua kata yang barangkali akan menjadi mau'izah bagi kita bersama pada hari ini, terlebih dahulu khatib berpesan dan meminta kepada para jamaah sekalian, pada guru-guru sekalian, bila mana nantinya dalam penyampaian dan pembacaan dua rukun al-khutbah ada yang salah, ada yang tertinggal, sudi kiranya para guru memperbaiki agar supaya khutbah kita pada hari ini sah dan Jumat yang kita lakukan juga sah. Karena bila mana khutbah tidak sah secara mutlak, Jumat pun tidak sah. Maka dari karena itu khatib meminta kepada para guru sekalian, jamaah sekalian, untuk sama-sama kita mendengarkan dalam pembacaan dua khutbah nantinya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari kita lewati hari kebesaran bagi umat Islam, yakni Aidil Adha, atau yang tersebut legetanya Uro Raya Kurban. Dan sudah pula kita mendengarkan khutbah dan pesan singkat yang disampaikan oleh khatib tatkala kita melaksanakan dan mengikuti salat Aidil Adha secara berjamaah, yang mana pada hari tersebut pernah terjadi peristiwa besar yang barangkali jika itu diperintahkan dan disyariatkan kepada kita, kita tidak akan mampu melakukannya. Peristiwa apakah itu? Itulah pengorbanan, penyembelihan seorang anak manusia yang dilakukan oleh ayahanda tercinta kepada anak satu-satunya yang ia miliki. Siapakah pelakunya? Baginda Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa itu khatib mengangkat khutbah pada hari ini
atau berangkat daripada peristiwa itu, khatib akan menjadikan sebagai pesan mau'izah bagi kita bersama, bahwa ada satu hal yang patut kita renungi dan perlu kita renungi, yaitu betapa teganya seorang ayah mengorbankan, menyembelih, memutuskan leher seorang anak yang sangat ia cintai. Bagaimana sampai hatinya seorang ayah yang seharusnya memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungan kepada anaknya, tapi rela harus menyembelihkan anaknya. Taci pikir taduk terenung-renungkan. Ekna fidrau ayah. Gekoh taku anak padahal anak cuma satu-satunya kala itu. Bahkan Nabi Allah Ibrahim getem melakukan atanyan. Jawabannya tak lain adalah karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar kepada cintanya kepada keluarga dan anaknya. Karena kecintaan Nabi Ibrahim yang sangat besar kepada Allah, maka yang namanya cinta, beliau rela berkorban sekalipun anak yang harus beliau korbankan. Maka pelajaran inilah yang patutnya kita tiru dan kita contohi pada diri kita hari ini. Yang mana kita harus membesarkan cinta kita kepada Allah, mengurangi rasa cinta itu kepada keluarga apalagi harta. Baik sampai cinta kita kepada keluarga, apalagi cinta kita kepada harta, dapat mengalahkan cintanya kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Anu yang nasajan kita orangnya adalah Allah yang berikan kepada kita. Harta yang kita miliki hari ini adalah titipan Allah yang memberikan kepada kita. Lalu bagaimana bisa cinta kita kepada Allah terlalu kecil ketimbang cinta kita kepada harta dan anak keluarga? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padimna uronyo umat manusia, hamba-hamba Allah yang rezeki diberikan oleh Allah, kesehatan diberikan oleh Allah, keselamatan diberikan oleh Allah, tetapi justru mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dumtah cinta kitanya kepada Allah bila mana sembahyang limang waktu orangnya mentang kitanya abaikan. Dumna raya rasa cinta kitanya kepada Allah sementara larangan Allah mentang tak kerjakan. Patutkah kita katakan bahwa kita ini hamba Allah? Patutkah kita katakan kita cinta kepada Allah sementara perintah Allah mentang tak abaikan, larangan Allah justru itu yang kita kerjakan? Bagaimana yang dikatakan dengan cinta kepada Allah? Inilah apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang memprotes. Tunggu. Nabi Allah Ibrahim melakukan itu adalah karena beliau seorang nabi dan rasul. Nabi Allah Ismail melakukan itu karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Kita nyokon manusia, kita nyokon rasul, kita nyokon nabi. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika itu persoalannya,
Lun tuan pernah membaca sebuah tulisan di Jepang. Ada sebuah monumen. Monumennya dibuat dalam bentuk Athea, seekor anjing. Dan itu terbuat dari emas. Bak simpang ataupun di stasiun kereta api. Dan monumen Athea-nya dijadikan sebagai objek wisata dan tempat urang jakmu foto-foto. Ada pertanyaan, kenapa ada monumen anjing di situ? Pakon ekna monumen Athea di tenan. Rupanya monumen itu punya cerita dan punya kisah. Ada seorang profesor ipelara Athea. Tiap urau Athea dibiumpen berupa segala susu dan 2 potong roti. Tiap urau, sabah gelas susu 2 kerak roti. Sabah gelas susu 2 kerak roti. Sehingga kecintaan anjing itu kepada tuannya luar biasa. Setiap kali tuan profesor dia berangkat bekerja untuk mengajar di kampus, selalu dihantar dari rumah sampai ke stasiun kereta api. Tiap urau aja antar. Dari rumah diantar terus ke stasiun kereta api. Begitu jam pulang, sang anjing sudah tahu tuannya sudah pulang dan dijemputnya. Laginya tuan profesor turun dari kereta api sudah disambut oleh anjingnya. Begitulah berlaku setiap harinya. Sampailah pada suatu hari, leh dia antat leathenya. Dan seperti jadwal biasa, tuannya sudah pulang, dijemput pula oleh anjing tersebut. Apa yang terjadi? Tuannya tak kunjung turun dari kereta api. Hak dipreh-preh hai tren, Kereta apinya berangkat datang kereta api yang lain. Tuannya juga tidak datang. Berangkat yang satu datang yang lain, tuannya juga tidak datang. Sampai berhari-hari tuannya tidak turun dari kereta api. Ternyata sang profesor mengalami serangan jantung di kampus tempat dia mengajar. Dan dia meninggal dunia di kampusnya dan dihantar pulang dikebumikan di tanah kelahirannya. Akeji hanam rempok lenguasenya. Dan uniknya yang ingin kita katakan adalah sang anjing itu tidak berangkat dari tempat duduknya. Haniweh bat tempat dipreh tuanji. Sudah berhari-hari, bahkan berminggu tuan dia tidak datang. Pada akhirnya Athea dia ngongrah mati kelaparan di tempat dia menunggu tuannya. Betapa besar cinta seekor anjing kepada tuannya yang hanya diberikan segelas susu dan 2 potong roti. Padimna setia seekor anjing kepada tuannya yang hanya dia dapatkan segelas susu dan 2 potong roti. Jika seekor binatang yang notabene-nya adalah binatang yang najis mughalladhah, bila mana bersentuhan dengannya maka harus disucikan dengan air tanah. Berbeda dengan najis yang lain. Tapi dia mampu mencintai tuannya yang hanya mendapatkan segelas susu dan 2 potong roti. Lalu bagaimana dengan kita, sang hamba Allah yang hari ini hidup dengan rezeki Allah, hidup dengan kesehatan Allah yang berikan, rezeki yang Allah berikan, lalu kita abaikan dan kita tinggalkan Allah begitu saja. Allah perintahkan kepada kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu
mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat kemenangan kelak di yaumul qiyamah. Ketahuilah, hidup di dunia ini sementara waktu. Karena baginda Nabi mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun, lahan, sawah, tempat kita bercocok tanam, tempat kita nyota pula tanaman, tempat kita nyota pula padi, tempat kita nyota pula sayur-sayuran. Apa yang kita tanam hari ini, itulah kelak yang akan kita petik. Bila mana kehidupan kita di dunia hari ini kita abaikan dengan beribadah kepada Allah, tak sia-siakan dengan meninggalkan ketaatan kita kepada Allah, maka ingatlah, itu adalah benalu fimalo menyokun urung Tuhan bagi kita nyo. Tahu hidup di dalam dunia nyo sementara waktu. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka siapkah kita menghadap Allah dengan mendapatkan titel husnul khatimah? Maka Allah berpesan kepada kita, yang pesan ini menjadi wasiat rukun daripada khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai urang-urang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Bagaimana dikatakan dengan Islam? Tentunya kita tidak pernah mengabaikan apa yang sudah menjadi rukun bagi kita. Rukun Islam yang harus kita lakukan. Bila mana rukun Islam itu ditinggalkan salah satunya, maka persih lagi rukun sembahyang. Rukun sembahyang na leblah boh. Tinggal salah satu daripada rukun salat, tentu salat itu tidak sah. Hana tak baca bismillah wa tidak sembahyang, sementara bismillah adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah rukun salat, maka sembahyang kita nyo hana sah. Begitu juga halnya dengan rukun Islam. Jika sembahyang tertinggalkan, maka Islam kita tidak sah. Atau rukun yang lain kita tinggalkan, itulah yang menyebabkan Islam kita nyo batu. Ketika Islam kita nyo batu, inilah barangkali yang Allah maksudkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dari karena itu, marilah kita berpikir dan menghayati. Taduk terenung-renungkan. Hoi akan tabah hidup kita nyo. Apa yang sudah kita persiapkan untuk mati kita, apa yang sudah kita lakukan demi menyambut sakratul maut yang akan datang menjemput kita. Dengan nata renungkan, dengan nata hayati dan tak berpikir, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita nyo dalam rangka kita nyo tak putera kepada Allah, dalam rangka kita nyo tak beribadah kepada Allah, yang itu semua akan menjadi modal kebahagiaan bagi kita nyo di alam barzah dan di alam akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita nyo kepada Allah, dengan taatnya kita nyo kepada Allah, Allah mencintai kita nyo dan Allah pertambang kita nyo dalam syurga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو غفور رحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.